10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pak Dr. Andri, mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. 1. Zaid bin Su'nah. At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Ia mengisahkan bahwa ketika Allah berkehendak memberinya hidayah, Zaid bin Su'nah berkata, "Tak ada satupun tanda kenabian yang tidak kulihat pada wajah Nabi Muhammad ketika aku memandangnya, kecuali dua hal yang belum kusaksikan, yaitu kesabarannya mendahului ketidaktahuannya dan ketidaktahuannya justru semakin menambah kesabarannya." Zaid bin Su'nah berkisah, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan bilik istrinya dan pergi bersama Ali bin Abu Thalib. Kemudian datanglah seorang lelaki menunggang kuda, penampilannya seperti badui. Lelaki itu berkata, "Rasulullah, saya kenal beberapa orang di desa Bani Fulan yang telah masuk Islam. Saya berkata kepada mereka bahwa apabila mereka masuk Islam, maka rezeki akan datang berlimpah. Namun, saat ini mereka tertimpa paceklik, kepayahan, dan kemarau panjang. Wahai Rasulullah, sungguh saya khawatir mereka akan murtad dari Islam dengan gampang, sebagaimana mereka masuk Islam dengan gampang. Jika Anda berkehendak untuk mengirim bantuan kepada mereka, segeralah lakukan." Rasulullah berpaling ke arah lelaki di sampingnya yang kelihatannya adalah Ali. Beliau tidak berkata-kata, tetapi Ali faham maksudnya dan menjawab, "Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang tersisa." Kemudian aku mendekat dan berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau menjual kepadaku kurma tertentu di kebun Bani Fulan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, yaitu pada waktu ini dan itu?" Beliau menjawab, "Tidak, wahai Yahudi, ketika aku akan menjual kepadamu kurma tertentu yang akan diserahkan pada waktu ini dan itu, dan jangan sebut kebun Bani Fulan." Aku menjawab, "Baiklah." Setelah tercapai kesepakatan, aku mengeluarkan kantong uangku dan memberi beliau 80 miskol emas sebagai bayaran atas kurma dalam jumlah tertentu yang akan beliau serahkan pada waktu tertentu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang itu kepada lelaki yang meminta bantuan kepada beliau seraya bersabda, "Berbuat adillah kepada mereka dan bantulah mereka." 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah beliau menunaikan sholat jenazah kemudian duduk di dekat dinding, aku mendekatinya. Kutarik gamis dan selendangnya sambil kupelototi wajahnya. Aku menghardiknya, "Hai Muhammad, apakah engkau tidak hendak membayar hakku? Demi Allah, kalian Bani Abdul Muthalib dikenal karena suka menunda pembayaran utang. Dengan bergaul bersama kalian, aku jadi tahu perangai kalian." Aku memandang ke arah Umar. Kulihat matanya berkilat-kilat bagai tonjolan yang bulat. Ia menatapku dan berkata, "Hai musuh Allah, berani benar engkau berbicara kepada Rasulullah sebagaimana yang kau dengar. Berani benar engkau berbuat kepada beliau sebagaimana yang kulihat. Demi dia yang jiwaku di tangannya. Kalau saja bukan karena sesuatu yang kukhawatirkan akan hilang, pasti sudah kupenggal kepalamu dengan pedangku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memandangku dengan tatapan tenang dan teduh. Lalu beliau berkata, "Wahai Umar, aku dan ia memerlukan hal yang lebih dari ini, lebih dari sekedar amarah. Lebih baik engkau menyuruhku membayar utang dengan baik dan menyuruhnya menagih piutang dengan baik. Bawalah ia pergi, Umar, dan berikanlah haknya dengan tambahan 20 sok kurma sebagai ganti atas sikapmu yang membuatnya ketakutan." Umar membawaku pergi lalu memberikan hakku dan menambahkan 20 sok kurma. Aku bertanya, "Untuk apa tambahan ini, Umar?"
Umar menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku memberimu tambahan sebagai ganti karena aku telah menakutimu. Aku bertanya, tidakkah engkau mengenaliku, Umar? Umar menjawab, tidak. Aku berkata, akulah Zaid bin Su'nah. Umar terperanjat, si pendeta Yahudi. Aku mengiyakan, benar pendeta Yahudi. Umar bertanya, lantas mengapa engkau berbuat begitu dan berbicara seperti itu kepada Rasulullah? Aku menjawab, wahai Umar, sungguh tiada satu pun tanda kenabian yang tidak kulihat pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku memandang beliau, selain dua hal yang belum kusebutkan, yaitu kesabarannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya justru makin menambah kesabarannya. Kini aku berhasil menguji kedua hal ini. Maka saksikanlah, wahai Umar, bahwa aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Saksikanlah, wahai Umar, bahwa separuh hartaku dan aku adalah orang yang paling banyak harta kusedekahkan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menukas, apa tidak bagi sebagian dari mereka saja, sebab engkau tidak bisa memberi mereka semua. Aku menjawab, atau bagi sebagian dari mereka. Umar dan Zaid kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zaid berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Zaid pun beriman kepada Rasulullah, mempercayai beliau, dan berbaiat kepada beliau. Ia mengalami banyak peristiwa bersama beliau, dan belakangan gugur dalam perang Tabuk sebagai prajurit yang terus maju, bukan mundur melarikan diri. Semoga Allah merahmati Zaid. Kisah perjanjian Hudaybiyah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Mishwar bin Makhramah dan Marwan Mungkin cukup bin dulu ya? Hakam. Ya, Ustaz? Sampai selesai nggak apa-apa. Oh, sampai selesai. Baik, lanjut. Ini udah masuk ke perjanjian Hudaybiyah, Ustaz, ya. Selesai ya? Baik. Ya. Kalau gitu saya jelaskan dulu ya. Ini kisah. Baik. Jadi kalau kita melihat dari apa yang tadi sudah disampaikan, ini kan kita masih bicara dalam konteks bab dakwah. Nah, jadi dalam konteks bab dakwah, kisah ini dihadirkan oleh mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ya, di dalam kitab ini, itu untuk menjelaskan pada kita bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar ajakan kosong. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar ajakan. Ajakan kosong itu ya ngomong doang gitu. Nah, seorang pengemban dakwah itu harus punya integritas. Artinya apa yang diomongkan itu ya itu yang dikerjakan. Jadi kalau hanya sekedar ngomong kan bisa. Yang susah itu kan melaksanakan apa yang diomongkan. Ya, nah, Rasulullah SAW dalam kisah ini itu menjelaskan pada kita bagaimana kemuliaan akhlak. Jadi dalam hal ini kita bisa potret dakwah Nabi dan keberhasilannya tadi itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul maqal itu apa? Lisanul maqal itu ya ucapan mulut kita itu lisanul maqal. Jadi meskipun mulut kita itu pintar ngomong, tapi kalau lisanul hal kita, ya narasi yang kita narasikan dalam bentuk perbuatan kita itu ternyata bertolak belakang atau tidak baik, ya di mata orang yang kita dakwai pasti runtuh. Gitu. Nah, jadi karena itu lisanul hal tadi, lisanul hal itu artinya bagaimana hal kita, keadaan kita, perilaku kita. Ya perilaku itu termasuk akhlak tadi.
Jadi ketika kita berdakwah itu ya kita harus berusaha, meskipun tentu orang dakwah itu tidak ada ya seperti Rasul yang sempurna, di mana Rasulullah SAW itu maksum, tidak punya dosa. Rasulullah itu tidak punya kesalahan karena dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Kalau kita ini kan manusia biasa. Yang kanan kiri kita ini bukan malaikat yang menjaga, tapi malaikat yang mencatat amal kita. Kanan kiri kita ini justru setan yang selalu membisiki. Nah, tapi kalau kita bisa menunjukkan integritas tadi. Jadi integritas ini kan bahwa kita itu memiliki sikap, memiliki pendirian, memiliki kepribadian, memiliki perbuatan ya, itu konsisten. Di mute ya. Sebentar. Ya. Ya, jadi karena itu integritas bagi pengemban dakwah itu penting. Ya, integritas bagi pengemban dakwah itu penting. Nah, ini nanti juga yang menjadi perhatian kita. Jadi ketika kita sekarang sudah paham bahwa dakwah itu wajib. Nah, termasuk bentuk integritas kita itu apa? Misalnya ini ya sekarang Bapak dan Ibu-ibu yang ya ini kan ibaratnya baru hijrah. Orang baru hijrah itu ya pasti ada ujian. Ujiannya ya macam-macam, mulai dari ujian keluarga, anak, ekonomi, ya, termasuk juga kapasitas diri, ya kan? Nah, ini harus disadari, ya karena itu nanti terkait dengan integritas. Jadi kalau kita ingin mengemban dakwah, ya kita harus berikhtiar menjadi baik. Bahwa kita tidak bisa sempurna seperti Nabi, iya, tapi itu tidak menjadikan kita beralasan karena ketidaksempurnaan itu, jadi kita tidak harus berdakwah, atau misalnya kita nggak mau berdakwah karena alasannya kita masih belum sempurna. Nah, justru tidak boleh seperti itu. Dua-duanya harus berjalan, tapi kita juga harus terus berikhtiar. Misalnya ini contoh saja ya, mulai dari belajar ya kan, nah, kita setiap pekan ini punya kesempatan untuk belajar, mengupgrade. Nah, nanti misalnya ditambah belajar juga tahsin, tajwid, dan sebagainya. Nah, jadi kalau di ma'had itu kita sediakan ada namanya makroah. Makroah itu talaki dengan syekh khusus untuk memperbaiki bacaan. Nah, jadi itu dalam rangka tadi meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan supaya kemudian kita itu punya integritas. Nah, itu dari segi skill, dari segi ilmu. Nah, yang lain itu dari sisi apa? Dari sisi sikap, dari sisi akhlak. Ya. Sikap dan akhlak ini juga sama, harus kita tunjukkan. Karena kalau kita ngajak orang lain, tapi sikap kita sendiri tidak membuat orang itu respect, ya, maka tentu akan runtuh ya, kita itu di mata mereka. Nah, ini contoh ya, terkait dengan apa yang kita bahas ini. Jadi yang dibahas ini sebenarnya adalah membahas tentang akhlak Rasulullah. Terus apa konteksnya dengan dakwah tadi untuk membangun integritas. Nah, dalam kasus ini itu dicontohkan yaitu kasus Rasulullah dengan Zaid bin Su'nah, ya kan, Zaid bin Su'nah. Nah, kalau kita lihat di dalam riwayat yang tadi dituturkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Salam itu kan sebenarnya cerita tentang satu ya, poinnya itu bahwa ada orang-orang
yang tadi disebutkan, ya, sudah masuk Islam, lalu kemudian mereka itu masuk Islam awalnya itu karena ya diantaranya dakwah juga. Nah, cuma dakwahnya tadi itu digambarkan ya dakwah yang indah lah. Jadi nanti kalau mereka masuk Islam akan dimudahkan rezekinya kan indah. Ya di tengah kesulitan. Nah, ini bagus di satu sisi, tapi di sisi lain ketika ada problem, jadi ternyata setelah mereka masuk Islam, Allah uji dengan apa? Dengan paceklik, ya kan, kesulitan ekonomi. Nah, jadi kalau itu tidak dibarengi dengan keimanan, kan itu bisa berbalik nanti. Akan bisa berbalik, katanya masuk Islam enak. Kita ini sudah masuk Islam tambah susah. Nah ini Al-Fakir itu juga punya pengalaman, ya. Punya apa namanya murid juga. Jadi beliau ini sebelumnya itu memang fotografer. Terus apa namanya istrinya dulu konsultan di apa namanya kantor pajak. Jadi baratnya penghasilan dua orang ini juga luar biasa, besar lah. Gitu. Jadi dulu ya dia mualaf, keluarganya masih Kristen semua, orang Cina. Nah terus setelah itu, setelah masuk Islam itu ya sempat ikut umroh, dengan Al-Fakir, ya. Alhamdulillah beliau ya intens lah, kalau ada problem ya minta nasihat, minta ini, kita kuatkan imannya, kita kuatkan akidahnya. Alhamdulillah fase itu berhasil dilalui. Nah, suatu ketika dalam masa-masa sulit itu sampai keluarganya bilang, kamu ini masuk Islam tak tambah susah. Jadi masuk Islam tambah susah itu. Ya kan? Nah, itu kalau imannya nggak kita kuatkan kan bisa balik lagi, ya kan? Tapi alhamdulillah karena kita terus intens, kita jaga dan sebagainya. Nah, itu yang tadi kita sampaikan. Ketika penduduk tadi itu situasinya seperti itu, ini kan yang ngajak ini kan kepikiran juga kan, dulu mereka ini kita ajak masuk Islam, kemudian kita bilang bahwa kalau nanti di Islam itu mereka akan enak hidupnya, ini kok mereka tambah susah, khawatir nanti ini murtad, ya kan, khawatir nanti murtad. Maka yang mendakwa ini datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tidak adakah sesuatu gitu, maksudnya bantuan atau apa yang bisa membantu mereka. Ini kan ya seperti yang kita lihat lah sekarang kan, apa namanya organisasi sosial itu kan seperti itu kan pekerjaannya, membantu ya kesulitan itu untuk tadi terutama di daerah-daerah yang biasanya ada misionaris itu kan masuknya juga melalui pintu seperti itu. Karena memang seperti yang sering diungkapkan oleh Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu memang mendekatkan orang itu pada kekufuran. Ya kan? Kufur bisa menyalahkan Allah, bisa kemudian sampai akhirnya murtad dan sebagainya. Itu yang sering kali. Nah, yang menarik tadi Rasulullah ternyata juga tidak dalam kondisi baik-baik saja, karena memang faktanya Nabi itu kan nggak seperti yang kita bayangkan. Nabi itu memilih hidup sederhana. Ya, seperti yang dikatakan Al-Bushiri di dalam Qasidah Burdahnya itu. Jadi Rasulullah itu sebenarnya membutuhkan. Tapi justru ketika ditawari oleh Allah, oleh malaikat, gunung-gunung di Mekah itu akan dijadikan emas. Ya, Rasulullah tolak. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan bagian 1/5 dari ghanimah atau fa' itu kan harusnya bisa untuk Nabi dan keluarganya, tapi Rasulullah SAW tidak menggunakan itu untuk pribadi dan keluarga. Pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW itu menghidupi para sahabat, ada kurang lebih 400 sahabat itu ditampung di Sufah, di depan Masjid Nabawi. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah,
kondisi inilah yang sedang terjadi. Kemudian akhirnya apa? Kalau kita baca dalam riwayat tadi itu, ya Rasulullah sendiri tidak punya apa-apa. Nah, tapi nanti yang menarik, Pak. Rasulullah itu meskipun tidak punya apa-apa, kan itu tadi kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW kemudian menjual ya sesuatu yang tadi di situ disebutkan di halaman 67 itu. Ya, kemudian orang itu mengatakan, wahai Muhammad, maukah engkau menjual padaku kurma tertentu di kebun Bani Fulan yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Ini kayak akad salam gitu ya. Nah, supaya orang itu bisa mendapatkan sesuatu. Lalu beliau menjawab, tidak wahai Yahudi, tetapi aku akan menjual kepadamu kurma tertentu yang akan diserahkan pada waktu ini dan itu. Dan jangan sebut kebun kurma Bani Fulan. Itu yang dilakukan Rasul. Nah, pendek kata terjadilah di situ deal ya antara Rasulullah dengan orang itu. Nah, kemudian dalam kisah ini atau dalam riwayat ini kemudian disebutkan ya, pada waktu yang dijanjikan oleh Nabi itu Rasulullah SAW ternyata juga tidak bisa memenuhi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus ini? Pelajaran pertama dalam konteks tadi itu Rasulullah itu kalau di dalam kitab Hadits Sahabat di bagian yang lain itu nanti diceritakan bagaimana infaknya. Jadi Nabi itu Masya Allah ya, ini nanti pelajaran juga bagi kita. Jadi Nabi itu infak itu nggak nunggu kaya, Pak. Infak itu nggak nunggu kaya. Sahabat itu kalau mereka punya sesuatu itu, mereka akan utamakan infak untuk dakwah, infak untuk fisabilillah ketimbang infak untuk diri mereka. Sampai begitu. Ya, sahabat itu. Nah, yang menarik dalam riwayat ini ya nanti bisa dilihat di video saya yang kajian Hadits Sahabat kemarin ya, di Ahad kemarin subuh di Masjid Ali. Itu kisah ini benar. Nah, yang tadi saya jelaskan. Nah, yang menarik di situ apa yang membuat Rasulullah itu begitu luar biasa. Bahkan ketika itu Sayyidina Umar itu mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, ya makalafallahu, ya makalafakallahu. Jadi Allah itu enggak membebanimu, malah takdir. Apa yang kamu tidak mampu ya Rasulullah. Rasulullah marah begitu sama Umar. Karena memang Rasulullah itu sudah enggak pegang duit, Pak, enggak pegang apa-apa gitu. Tapi Rasulullah itu bilang kepada orang yang minta, ya ini orang ini datang pada Nabi minta gitu, sesuatu karena memang dia membutuhkan, lalu Rasulullah tidak ada. Kalau Rasulullah ada itu langsung dikasih. Nah, ketika dia datang ke situ itu Rasulullah bilang, aku sudah tidak punya apa. Tapi kemudian Nabi dengan besar hati itu Masya Allah ya mengatakan pada orang itu, baiklah kalau itu ibta, tanya alayya syai'an, kamu beli sesuatu, nanti aku yang akan bayar. Padahal Rasulullah kan nggak punya duit. Rasulullah nggak punya apa-apa sudah. Tapi Rasulullah begitu. Ini hebatnya Nabi. Nah, dalam kisah tadi itu kan juga hampir mirip sebenarnya. Itu kan bukan kebun Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang menarik juga Rasulullah melakukan itu. Ya, Rasulullah melakukan itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini rahasia yang kita harus pelajari di balik apa yang dilakukan Rasulullah. Karena dari dialog antara Rasulullah dengan Umar itu, karena Rasulullah digitukan Umar itu Rasulullah marah. Lalu kemudian ada orang Ansor itu datang pada Rasulullah SAW. Orang Ansor yang ada di situ itu mengatakan pada Rasulullah begini, ya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan itu, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit, karena ada istilahnya itu dil arsy, ya. Ada zat yang memiliki arsy, yang mengurusi semuanya. Siapa yang dimaksud zat yang memiliki arsy memiliki semuanya, mengurusi semuanya itu tidak lain adalah Allah. Nah, Rasulullah ketika mendapatkan pujian dari orang Ansar ini tersenyum. Padahal sebelumnya Rasulullah murka. Ketika Umar ngomong begitu itu Rasulullah murka.
Lalu ketika ada orang Ansor ngomong sebaliknya, memuji tindakan Nabi, itu Rasulullah senang. Pertanyaannya begini, ya, pertanyaannya begini. Apakah Umar tidak tahu makomnya Rasulullah? Sehingga Umar seperti itu. Ya, nah sebaliknya orang Ansor tadi itu memuji Rasulullah melakukan tindakan tadi itu karena orang Ansor itu melihat muka Rasulullah yang tidak berkenan ketika Umar ngomong seperti itu dan tahu makomnya Rasulullah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, Fakir sampaikan dalam kesempatan kali ini, orang itu ya dia akan sanggup untuk menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi orang yang katakanlah tidak pelit ya. Itu karena keyakinan kepada akidah, keyakinan kepada rizki yang gaib itu begitu luar biasa. Jadi kalau keyakinan kepada rizki yang gaib itu rendah atau rentan atau rapuh, nah itu yang membuat orang itu jadi takut. Mau membelanjakan hartanya di jalan dakwah atau apa itu takut. Ya. Dan serba hitungan. Serba hitungan. Karena dia tidak memahami rizki yang sesungguhnya itu bukan di tangan dia. Rizki yang di tangan dia itu kan cuma hanya ini saja sebenarnya itu. Ya ibaratnya itu simbol saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang ya kan, uang yang kita pegang, uang yang di dompet kita, di rekening kita itu kan hanya simbol saja. Bukan itu sebenarnya rizki yang sesungguhnya. Rizki yang sesungguhnya bukan itu. Rizki yang sesungguhnya itu ya yang ada di langit, di tangan Allah, yang kita nggak bisa ngitung. Itu rizki yang sesungguhnya. Nah ketika Rasulullah SAW meminta kepada orang yang meminta kepada Nabi agar dia beli sesuatu, kemudian nanti Nabi menjawab padahal Nabi tidak punya apa-apa. Pertanyaannya apa membuat Rasulullah seperti itu? Karena keyakinan Nabi, makom Nabi itu di situ. Ya, keyakinan Nabi kepada yang gaib, rizki yang gaib tadi itu luar biasa. Jaminan Allah kepada Nabi luar biasa. Itu yang dilakukan Rasul. Nah, jadi kalau Umar tadi itu apa yang dilihat Umar, apa yang dilakukan Umar itu kan levelnya makomnya makom dohir. Ya kan makom dohir ya. Kalau nggak punya ya sudahlah nggak usah maksakan. Itu makom dohir. Karena hanya melihat pada yang tampak. Tapi Rasulullah SAW melihatnya berbeda. Makanya dalam riwayat di sini tadi itu juga itu yang kemudian terjadi ketika kemudian Rasulullah akhirnya menjual ya, kepada orang Yahudi hasil panen kebun tertentu tadi itu, ya itu kalau kita lihat pada saat Rasulullah tidak punya apa-apa, itu juga berangkat dari keyakinan seperti itu bahwa Allah yang mengurus arsy, ya Allah yang memiliki arsy, yang mengurus langit dan bumi, seperti dalam surat As-Sajdah itu disebutkan yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'rusu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'ud. Jadi Allah itu ngurus langit dan bumi, balik lagi ke langit, ya dari langit ke bumi, balik lagi ke langit. Itu semua hanya butuh waktu berapa? 1 hari. 1 hari yang dilakukan oleh Allah ini dalam hitungan kita itu 1000 tahun. Artinya apa? Kecepatan Allah di dalam melakukan amal tadi itu, ya kita bisa bayangkan berapa kali lipat. Sehingga ketika Allah mengurus langit dan bumi, termasuk kita di dalamnya tadi, jangan diragukan. Nah, makanya kalau ada orang punya masalah, terus dia gamang, dia khawatir, dia takut, itu berarti dia suudzon sama Allah. Ya, dia sedang suudzon sama Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Seolah-olah Allah meninggalkan dia. Seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini yang membuat orang stres. Nah, jadi kembali ke persoalan tadi ya. Jadi Rasulullah itu sampai melakukan seperti itu. Meski kemudian tadi akhirnya apa? Apa yang dijanjikan Nabi pada hari H tadi itu ternyata belum bisa ditunaikan oleh Rasulullah. Lalu Zaid bin
ya. Sokna ini menagih, ya, menagih. Ya, Zaid bin Sokna ini kan orang Yahudi. Menagih ketika itu Rasulullah SAW baru mengerjakan sholat jenazah. Ada Umar, ada Abu Bakar. Nah, ketika ditagih tadi itu, bahkan Rasulullah kemudian ditarik kan tadi bajunya, tarik bajunya, kemudian ditagih dengan kasar lah. Tapi Rasulullah diam. Umar yang melihat apa yang dilakukan oleh Zaid bin Soknah tadi itu marah. Kata Umar, kalau aku tidak takut kehilangan sesuatu, kepalamu sudah aku penggal. Nah, jadi orang ini sempat ketakutan karena Umar mengatakan begitu. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa? Pertama, orang Yahudi tadi itu, dia sudah tahu karakter Nabi yang akan datang di akhir zaman itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taurat. Ya. Mulai dari tanda-tanda kenabian yang lain sampai yang kemudian tadi disebutkan yaitu kesabarannya yang luar biasa. Kesabarannya yang luar biasa. Dan itu yang kemudian dibuktikan oleh orang Yahudi itu. Jadi rupanya orang Yahudi itu ketika menarik tangannya kemudian menagih dengan bahasa yang kasar tadi itu sebenarnya adalah tes case. Ya, itu sebenarnya adalah tes case untuk ngetes. Benar nggak dia ini Nabi? Coba pancing begini ini, dia terpancing, dia ternyata tidak terpancing Rasulullah. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi, Zaid bin Soknah. Nah, ketika tidak terpancing itu, maka apa yang terjadi? Orang itu kemudian, karena dalam kasus tadi kan Rasulullah SAW itu kemudian menegur Umar. Kata Rasulullah, jangan. Ketika itu mengatakan pada Umar, jangan. Maksudnya jangan diperlakukan dia dengan cara. Justru kamu harus membayar ya, untuk mengganti apa yang kamu lakukan sehingga membuat dia ketakutan tadi itu 20 sok. Coba bayangkan, Umar ini membela Nabi, tapi nggak tahu perkaranya, lalu kemudian oleh Nabi karena dia dianggap melakukan tindakan yang melampaui batas, ya, Umar dihukum oleh Rasulullah untuk membayar 20 sok. Ya, 20 sok makanan. Lalu kemudian ketika makanan itu dibayarkan kepada orang Yahudi itu, nah orang Yahudi ini kan akhirnya masuk Islam. Ditanya Umar, kenapa kamu melakukan itu? Aku ingin membuktikan saja. Akhirnya dia menyatakan keislaman di hadapan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab membayarkan 20 sok tadi. Ketika orang Yahudi itu tanya, kenapa kamu bayar 20 sok? Kata Umar bin Khattab, karena perintah Nabi tadi. Untuk apa? Ya, untuk membayar ya apa yang telah aku lakukan tadi, karena membuatmu ketakutan. Nah, di sini ada pelajaran, Pak, Bu, yang bisa kita ambil ya. Jadi pelajaran yang terkait dengan orang Yahudi tadi itu, orang Yahudi ketika dia menarik tangan Nabi, kemudian menghardik Nabi dengan cara seperti itu untuk menguji kesabaran Rasulullah, untuk tes case tadi, untuk membuktikan tadi bahwa ini benar Nabi dan Rasulullah terkait itu. Karena di dalam kitab Tauratnya dinyatakan kesabarannya, cirinya itu kesabarannya begini itu disebutkan. Dan setelah dia berhasil membuktikan apa yang telah dia tes tadi itu ternyata terbukti, akhirnya selesai. Hanya dia masuk. Nah, pelajaran yang lain yang menarik di sini ternyata ini yang kita hari ini karena mungkin tidak tahu akhirnya melakukan banyak hal yang itu sebenarnya kalau kita rujuk kepada riwayat ini itu kita harus membayar. Ya, misalnya ya kalau kita lihat Ayo pulang ya. Ya, nah, baik ya. Saya lanjutkan, lanjutkan. Jadi pelajaran yang berikutnya itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Nabi untuk dibayar oleh Umar, yaitu 20 sok tadi untuk mengganti. Kenapa? Karena tindakan Umar itu sudah menimbulkan ketakutan. Padahal orang yang ditakuti Umar ini orang Yahudi. Awalnya itu belum masuk Islam.
itu oleh Nabi disuruh untuk membayar. Coba bayangkan kalau kita misalnya melakukan tindakan itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Meskipun kalau kita lihat kan tujuan Umar tadi kan membela Nabi. Tujuan Umar tadi itu kan membela Nabi, tapi tindakan membela Nabi itu tidak dibenarkan dengan dilakukan dengan cara tadi menimbulkan teror kepada orang atau intimidasi atau apalah gitu ya kepada orang Yahudi tadi. Itu yang menjadi catatan. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Misalnya dalam konteks apa namanya sesuatu yang mungkin kita lakukan itu bisa menimbulkan tadi itu orang itu mungkin jadi takut ya atau cemas. Nah, ini teror. Nah, ini makanya dalam mengurus negara itu juga nggak boleh negara itu diurus dengan menciptakan teror. Kalau ngerti hukum seperti ini ya nggak akan melakukan. Jadi ketika negara itu menciptakan teror atau orang lain menciptakan teror, ada hukuman, ada sanksi, nggak main-main itu. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau seperti itu, maka insya Allah negara tadi itu menjadi aman. Masyarakat itu menjadi tentram. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, itu beberapa pelajaran Bapak, Ibu-ibu yang bisa kita ambil. Nah, tapi dari semuanya tadi itu ujungnya apa? Integritas. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan semuanya itu untuk menunjukkan integritas sebagai pengemban. Antara kata dan perbuatannya itu memang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, Islam itu rahmah, Islam itu adil, Islam itu indah. Itu tampak semua di dalam perbuatan Rasulullah tadi. Nah, itu namanya integritas. Nah, itulah akhlak. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifatun yattasifu bihal muslimu fi jami' amal. Akhlak itu adalah sifat yang menjadi sifat bagi seorang muslim, menjadi identitas bagi seorang muslim dalam seluruh perbuatan dia. Itu akhlak. Ya. Itu akhlak. Nah, dakwah itu perbuatan. Bagaimana di dalam dakwah tadi itu harus menunjukkan akhlak yang baik. Berarti dakwahnya tadi itu juga harus dihiasi dengan sifat-sifat yang menunjukkan tadi integritas, ya, kejujuran, apa namanya, keindahan dan seterusnya. Nah, yang dilakukan Rasulullah itu yang tadi kita jelaskan. Ini gambaran bahwa dakwah itu butuh integritas sehingga akhirnya apa? Orang kisah Zaid bin Su'na tadi itu kan benar-benar masuk Islam. Ya, membuktikan ciri-ciri kenabian. Selain itu juga kita melihat dari sisi apa, integritas Rasulullah yang beliau tunjukkan, akhlaknya begitu luar biasa. Ya. Nah, inilah yang tadi kita sebut bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa dalam bentuk perbuatan atau tindakan itu lebih fasih daripada bahasa dalam bentuk ucapan. Jadi ucapan itu kita bisa ngomong berbusa-busa, tapi bisa kita rusak dengan perbuatan. Nah, karena itu di dalam riwayat tadi pelajaran yang bisa kita ambil, ya, yaitu dakwah ini butuh integritas. Nah, itulah yang sebenarnya dibahas oleh beliau di dalam pembahasan ini. Jadi karena ini topiknya tentang dakwah, lalu kemudian kemuliaan akhlak Nabi ditampilkan di situ, itu untuk menjelaskan bahwa dakwah ini butuh, ya, butuh akhlak yang mulia. Jadi dakwahnya tetap kita jalankan, akhlak mulianya tetap kita jalan, dua-duanya tidak boleh kita pisah. Jadi dakwahnya itu sifatnya pemikiran, akhlaknya tadi itu sifatnya perbuatan.
Sehingga antara lisanul hal dan lisanul maqal tadi itu bersama-sama jalan. Ya, jelas ya? Baik, silakan dilanjutkan. Putus. Sementara Nabi terus berjalan setiba di suatu tempat ketika Rasulullah turun dari kendaraannya, unta beliau langsung menderum. Orang berusaha menghalaunya, hus, tetapi binatang itu tetap bergeming. Mereka pun berkata, al-qoso, mogok jalan, al-qoso, mogok jalan. Rasulullah SAW bersabda, al-qoso tidak mogok jalan, itu bukan kebiasaannya. Ia ditahan oleh dia yang menahan pasukan gajah. Kemudian beliau bersabda, demi dia yang jiwaku dalam genggamannya, apapun yang mereka minta kepadaku yang menyebabkan mereka mengagungkan aturan Allah pasti akan kuberikan. Setelah itu Rasulullah SAW menepuk untanya dan binatang itu pun meloncat. Kemudian beliau menyimpang dari jalan utama untuk singgah ke ujung Hudaybiyah. Di dekat sebuah mata air yang hampir mengering, beliau mengambil airnya sedikit demi sedikit. Begitu seluruh rombongan berhenti di situ, air pun habis dalam sekejap mata. Mereka mengadukan rasa dahaganya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mencabut sebatang panah dari selongsongnya dan memerintahkan untuk menancapkan ke dasar mata air. Demi Allah, mata air itu memancarkan air dengan deras sampai mereka meninggalkan tempat itu. Ketika mereka dalam keadaan demikian, datanglah Budail bin Warqa al-Khusai bersama sekelompok kaumnya, yaitu Khuza'ah. Mereka adalah penduduk Tihamah, tempat Rasulullah meminta nasihat. Dan mempercayakan rahasia beliau. Budail berkata, sesungguhnya kami baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay. Mereka sedang turun ke sumber Sekarang tanggal berapa ya? dengan membawa unta yang baru beranak. Ketika dalam keadaan demikian dan bersama kelompoknya Hujainah penduduk sesungguhnya beliau meninggalkan Ka'bah Lu'ay dan Amir bin Lu'ay. Mereka sedang turun ke sumber Hudaybiyah dengan bawa unta yang baru beranak. Mereka bermaksud memerangi dan menghalang-halangi datang ke Baitullah. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapapun, melainkan sekadar untuk menunaikan umroh. Rupanya kaum Quraisy telah dilemahkan dan mengalami kerugian karena perang. Kalau mereka bersedia, aku akan memperpanjang perjanjian damai dan mereka biarkan aku dan orang banyak ini. Seandainya mereka mau memeluk Islam seperti yang dilakukan orang, sepertinya mereka bisa beristirahat dari beratnya perang. Namun bila mereka menolak, maka demi dia yang jiwaku di tangannya, aku benar-benar akan memerangi mereka untuk urusan ini. Sampai leherku putus dan Allah menentukan putusannya. Budail menyahut, akan kusampaikan kepada mereka apa yang Anda katakan. Sesudah itu, Budail berangkat menemui orang Quraisy dan berkata, sesungguhnya kami datang kemari dari tempat lelaki itu dan aku mendengarkan perkataannya. Kalau kalian menghendaki kami memberitahukan perkataan itu, kami pasti melakukannya. Orang bodoh di antara mereka menukas. Kami tidak butuh cerita apapun tentang dirinya darimu. Sedang mereka yang masih bisa berpikir jernih berkata, ceritakan apa yang kau dengar darinya. Budail menjawab, aku mendengar ia mengatakan begini dan begitu. Ia mengulangi perkataan Rasulullah. Urwah bin Mas'ud langsung bangkit, saya berkata, saudara-saudara, bukankah kedudukan kalian bagiku adalah sebagai ayah? Mereka menjawab, benar. Urwah bertanya lagi, bukankah kedudukanku bagi kalian adalah sebagai anak? Mereka menjawab, benar. Urwah berkata lagi, apakah kalian meragukan aku? Mereka menjawab, tidak. Urwah bertanya lagi, bukankah kalian tahu bahwa aku telah meminta penduduk Ukas untuk membantu kalian, dan karena mereka menolak permintaanku, aku datang kepada kalian dengan membawa istri, keluarga, dan pengikutku. Mereka menjawab, ya benar. Urwah berkata, sesungguhnya lelaki itu telah menawarkan kepada kalian kebaikan dan perdamaian yang adil. Terima sajalah dan biarkan aku menemuinya. Mereka berkata, temuilah ia. Maka Urwah mendatangi Rasulullah SAW dan mengajak beliau bicara soal perkataan beliau kepada Budail.
Kata Urwah, wahai Muhammad, tidakkah engkau sadar bahwa engkau mengacaukan urusan kaummu? Pernahkah kau dengar sebelumnya ada satu saja orang Arab yang menghancurkan seluruh keluarganya? Kalau yang terjadi tidak demikian, demi Allah aku berpendapat bahwa hal itu tidak ada artinya. Dan sesungguhnya aku melihat orang banyak itu sepatutnya lari meninggalkanmu. Abu Bakar menukas, isaplah berhala. Lata, kau kira kami akan lari dari beliau dan meninggalkannya? Urwah berkata, siapakah ini? Beliau menjawab, Abu Bakar. Urwah berkata, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, kalau bukan karena ada kebaikanmu yang belum kubalas, pastilah akan kubalas perkataanmu itu. Selanjutnya Urwah berkata berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali bicara ia memegang janggut Rasulullah. Sementara itu Mughirah berdiri di dekat kepala Rasulullah SAW dengan menggenggam pedang dan mengenakan penutup kepala yang hanya menampakkan sepasang matanya. Setiap kali Urwah memegang janggut Rasulullah, Mughirah menepiskan tangannya dengan gagang pedang saya berkata, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah. Urwah menengok dan bertanya, siapakah ini? Orang menjawab, Mughirah bin Syu'bah. Urwah berkata, hai dasar pengkhianat, bukankah aku pernah menolongmu dari pengkhianatanmu? Pada masa jahiliyah, Mughirah bin Syu'bah pernah berkawan dengan suatu kaum, tetapi belakangan ini justru membunuh mereka dan merampas harta mereka. Setelah itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Maka Nabi bersabda, aku menerima keislamannya, tetapi urusan hartanya aku sama sekali tidak ikut campur. Urwah terus mengawasi tindak tanduk para sahabat Rasulullah dengan cermat. Demi Allah, setiap kali Rasulullah meludah atau berdahak, mereka menandainya dengan tangan, lalu mengusapkan ke wajah dan tubuh mereka. Jika beliau memerintahkan sesuatu, mereka bersegera melaksanakannya. Jika beliau berwudu, mereka hampir berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudunya. Jika beliau berbicara, mereka semua merendahkan suara. Mereka juga tidak pernah mendatangi beliau lekat-lekat karena menghormatinya. Urwah kembali kepada kawannya dan berkata, saudara-saudara, demi Allah aku sudah pernah mendatangi raja-raja, aku pernah menemui Kaisar, Kisra dan Najasyi, tetapi demi Allah belum pernah aku melihat seorang raja yang dimuliakan oleh sahabatnya sebagaimana Muhammad dimuliakan Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak pernah meludah atau berdahak, kecuali ludah itu jatuh ke telapak tangan salah satu mereka. Kemudian orang itu mengusapnya ke wajah dan tubuhnya. Lalu Muhammad memberi perintah, mereka bergegas melaksanakan perintahnya. Lalu Muhammad berwudu, mereka nyaris berkelahi karena berebut sisa air wudunya. Kalau Muhammad berbicara, mereka merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak pernah mendengar lekat-lekat karena hormat kepadanya. Sesungguhnya Muhammad telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kalian, maka terimalah. Seorang Bani Kinanah berkata, biarkan aku menemuinya. Mereka menjawab, ya, temuilah Muhammad. Ketika orang itu mendekati Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah bersabda, itu si fulan berasal dari kaum yang mengagungkan unta kurban, maka tunjukkanlah unta kurban kepadanya. Maka unta kurban diperlihatkan kepada lelaki tersebut, sementara orang menyambutnya dengan bertalbiyah. Melihat hal itu, berkatalah lelaki tersebut, subhanallah, tidak patut bila orang ini dihalangi untuk berkunjung ke Baitullah. Setelah kembali kepada kawannya, lelaki itu berkata, aku melihat unta kurban yang telah diberi kalung dan ditandai karatan di tanduknya. Menurutku mereka tidak layak dihalangi untuk menuju Baitullah. Lalu seorang bernama Mikras bin Hafiz berdiri dan berkata, biarkan aku mendatangi Muhammad. Mereka menjawab, ya, datangilah ia. Begitulah ia muncul di hadapan Rasulullah dan para sahabat, maka beliau bersabda, itu adalah Mikras dan ia adalah seorang pendosa. Ia pun berkata kepada Nabi, dan di sela-sela datangnya Suhail bin Amr, Ma'mar menceritakan dari Ayub dari Ikram bahwa ketika Suhail bin Amr datang, Rasulullah bersabda, sungguh aku telah dimudahkan urusan kalian. Suhail berarti mudah. Ma'mar mengatakan bahwa Az-Zuhri meriwayatkan kedatangan Suhail yang berkata, marilah kita buat surat perjanjian antara kami dan kalian. Nabi memanggil seorang juru tulis dan berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, tentang Ar-Rahman, sejujurnya aku tidak tahu siapa yang dimaksud, tulislah saja
Bismika Allahumma, sebagaimana biasa kau tulis. Kaum muslimin menyahut, demi Allah kami tidak menuliskan kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Namun Nabi SAW memerintahkan tulisan Bismika Allahumma. Beliau melanjutkan, inilah yang ditetapkan oleh Muhammad utusan Allah. Suhail memotong lagi, demi Allah, kalau kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, pastilah kami tidak menghalangimu ke Baitullah dan tidak pula memerangimu. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW menjawab, demi Allah aku adalah utusan, akan kendati engkau tidak mempercayaiku, baiklah tulislah Muhammad bin Abdullah. Az-Zuhri mencatat hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sebelumnya. Apapun yang mereka minta kepadaku yang menyebabkan mereka mengagungkan aturan Allah, pasti akan kuberikan. Lalu beliau bersabda, dengan syarat kalian biarkan kami ke Baitullah untuk melakukan tawaf. Suhail berkata, demi Allah kami tidak akan membiarkan engkau membual kepada orang Arab bahwa kami telah dipaksa melakukan itu. Umroh itu boleh kau lakukan tahun depan. Setelah poin ini dituliskan, Suhail melanjutkan dengan satu syarat, siapa saja dari pihak kami yang menyeberang ke pihakmu harus kau kembalikan kepada kami meskipun ia mengakui agamamu. Kaum muslimin terperangah. Subhanallah, bagaimana mungkin orang seperti itu kembali kepada orang musyrik padahal ia datang sebagai muslim. Dalam keadaan demikian tiba-tiba muncul Abu Jandal, anak lelaki Suhail bin Amr. Ia dalam keadaan terbelenggu. Ia telah masuk Islam lalu melarikan diri lewat Mekah bawah hingga sampai di tempat kaum muslimin. Suhail langsung berkata, Muhammad ini adalah orang pertama yang kami tuntut untuk kau kembalikan kepada kami. Nabi SAW menyanggah, kita belum lagi selesai menuliskan perjanjian. Suhail berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian apapun denganmu. Nabi menukas, maka berilah ia izin untukku. Suhail menjawab, aku tidak akan memberikan izin untukmu. Nabi berkata, justru lakukanlah. Suhail bersikeras, lalu aku tidak akan melakukannya. Tiba-tiba Mikras menyela, justru kami telah memberikan ia izin untukmu. Abu Jandal angkat suara, saudara-saudara muslim, akankah aku dikembalikan kepada musyrikin itu, padahal aku telah datang sebagai muslim. Tidakkah kalian melihat apa yang telah kau alami? Abu Jandal telah mengalami siksaan keji karena Allah. Umar bin Khattab menceritakan, aku mendatangi Rasul dan bertanya, bukankah engkau benar-benar Nabi Allah? Rasulullah menjawab, benar. Aku bertanya lagi, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya lagi, mengapa kita menghinakan agama kita sendiri? Rasulullah menjawab, aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan durhaka kepadanya, dialah penolongku. Aku bertanya lagi, bukankah engkau sudah mengumumkan bahwa kita akan datang ke Baitullah dan tawaf di sana? Rasulullah menjawab, memang, tetapi apakah aku mengatakan kepadamu bahwa engkau akan datang ke Baitullah tahun ini? Aku menyahut, tidak. Beliau berkata, sungguh engkau pasti mendatangi Baitullah dan tawaf di sana. Umar menceritakan, lalu aku menghampiri Abu Bakar dan bertanya, Abu Bakar, bukankah beliau itu benar-benar seorang nabi? Abu Bakar menjawab, ya. Aku bertanya, bukankah kita berada dalam kebenaran dan musuh kita berada dalam kebatilan? Abu Bakar menjawab, ya, benar. Aku bertanya lagi, lalu mengapa kita menghinakan agama kita sendiri? Abu Bakar menjawab, sobat, sesungguhnya beliau adalah utusan Allah dan tidak akan mendurhakai Tuhannya, sedangkan Tuhan adalah penolongnya. Itu sebab beliau berpegang kepada perintahnya. Demi Allah, beliau sudah benar. Aku masih ngotot berkata, bukankah Rasulullah memberitahukan bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan tawaf di sana? Abu Bakar menjawab, memang benar. Tetapi apakah beliau mengatakan bahwa engkau akan mendatangi Baitullah tahun ini? Aku menjawab, tidak. Abu Bakar berkata, sungguhnya engkau pasti mendatangi Baitullah dan tawaf di sana. Az-Zuhri menceritakan bahwa Umar berkata, karena kejadian itu aku terus melakukan amal kebaikan untuk menebus kelancanganku. Setelah penulisan surat perjanjian selesai, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, bangkitlah, sembelihlah hewan kurban dan bercukurlah. Demi Allah, tidak satu pun di antara mereka yang bangkit hingga Rasulullah mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Karena tidak seorang pun berdiri, Rasulullah menemui Ummu Sulaimah menceritakan sikap mereka terhadap perintah beliau. Ummu Sulaimah berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menghendaki hal itu? Keluarlah dan jangan mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun.
di antara mereka sampai engkau menyembelih untamu sendiri dan memanggil tukang cukur untuk memotong rambutmu. Rasulullah kemudian keluar dan tidak berbicara kepada seorang pun hingga melakukan apa yang disangkakan Ummu Salamah, menyembelih unta dan memanggil tukang cukur untuk mencukurnya. Ketika para sahabat melihat hal itu, mereka langsung bangkit dan menyembelih hewan kurban mereka lalu mencukur bergantian hingga nyaris melukai satu sama lain karena berdesak-desakan. Setelah itu datanglah beberapa perempuan mukminat dari kubu Mekah lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami mereka orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan kafir. Al-Mumtahanah. Pada hari itu juga Umar menceraikan dua istrinya yang masih musyrik. Satu dari kedua istri itu kemudian dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sofwan dan satunya lagi oleh Sofwan bin Umayyah. Selanjutnya Nabi kembali ke Madinah. Tak lama kemudian datanglah Abu Basir, seorang lelaki Quraisy yang telah masuk Islam. Kaum Quraisy langsung mengutus dua orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Mereka menuntut, laksanakan perjanjian yang telah kau buat bersama kami. Maka Rasulullah menyerahkan Abu Basir kepada kedua orang itu. Mereka segera membawanya pergi. Setibanya di Zulhulaifah, ketiga orang itu berhenti sejenak untuk makan kurma bekal mereka. Abu Basir berkata kepada keduanya, demi Allah, fulan pedangmu ini bagus sekali. Lawan bicaranya menghunus pedang itu dengan bangga. Tentu saja, demi Allah, pedang ini memang bagus. Aku telah mencobanya dan terus mencobanya. Abu Basir berkata lagi, bolehlah aku melihatnya. Orang itu membiarkan Abu Basir memegang pedangnya. Dan secepat kilat Abu Basir mengayunkan kepada sang pemilik sampai tewas. Kawannya langsung tunggang langgang kembali Madinah. Ia masuk ke dalam masjid sambil berlari-lari. Ketika melihatnya, Rasulullah bersabda, kelihatannya orang ini telah melihat sesuatu yang menakutkan. Sesampainya di hadapan Nabi, yang mengadu, kawanku telah dibunuh dan aku pasti akan dibunuh juga. Abu Basir kemudian datang dan berkata, wahai Nabi Allah, demi Allah, dia telah menyempurnakan perjanjian Anda. Anda mengembalikan aku kepada mereka, lalu Allah menyelamatkan aku dari mereka. Nabi bersabda, celakalah orang yang menyulut api perang, andai saja ia bersama seseorang. Mendengar perkataan Rasulullah, Abu Basir paham bahwa dirinya akan dikembalikan ke Mekah. Maka ia pun pergi dari situ hingga sampai di daerah pesisir. Setelah itu, Abu Jandal bin Suhail bin Amr sekali lagi berhasil melarikan diri dari kaumnya dan bergabung dengan Abu Basir. Selanjutnya, setiap kali seorang muslim berhasil lari dari Quraisy, ia menggabungkan diri dengan Abu Basir. Hingga akhirnya jumlah mereka mencapai satu isabah, 10-40 orang. Demi Allah, setiap kali mendengar ada keberangkatan kafilah Quraisy ke Syam, mereka pasti menghadang, membunuh dan merampas harta kafilah itu. Akhirnya orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk meminta supaya beliau bersedia menerima pelarian Muslim dari Mekah dan tidak mengembalikan kepada mereka seperti yang pernah mereka tuntut dalam perjanjian. Jadi barang siapa yang datang kepada Nabi, maka orang itu aman. Nabi pun menerima permintaan utusan mereka. Lalu Allah menurunkan ayat. Dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjid Haram dan menghalangi kawan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah mereka laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. Tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari
membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak mencampur baur, tentulah kami akan mengazab orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Al-Fats 2426. Kesombongan mereka adalah mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi Allah, tidak mau menerima perkataan Bismillahirrahmanirrahim, lalu menghalangi Nabi dan para sahabat yang hendak ke Baitullah. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Al-Waqidi, ia menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak ada kemenangan dalam sejarah Islam yang melampaui kemenangan Hudaibiyah. Namun pada saat itu umat manusia tidak mampu melihat apa yang terjadi antara Muhammad dan Tuhannya. Sifat hamba adalah tergesa-gesa, sedangkan Allah tidak tergesa-gesa sebagaimana ketergesaan hamba, sehingga segala urusan berlangsung sebagaimana yang Dia kehendaki. Pada waktu haji wada, aku melihat Suhail bin Amr berdiri di tempat penyembelihan kurban. Ia menyerahkan unta kepada Rasulullah. Lalu beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Kemudian beliau memanggil tukang cukur untuk mencukur kepalanya. Aku melihat Suhail memunguti rambut beliau dan menempelkannya di matanya. Sementara aku teringat sebagaimana pada hari Hudaibiyah yang menolak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, menolak pula menuliskan Muhammad Rasulullah. Maka aku memuji Allah yang telah memberinya hidayah ke dalam Islam. Ya, alhamdulillah. Baik, ini cerita panjang tentang Hudaibiyah ya, tapi ini menarik. Kenapa tadi harus dibaca sampai selesai biar kita paham. Jadi begini, supaya kita ngerti apa petanya ya. Kan kalau kita baca dari kisah di dalam kitab ini itu belum terbayang oleh kita. Ada apa sebenarnya di balik peristiwa ini. Nah, ini yang tidak diceritakan di dalam kitab ini, tapi nanti kita bisa baca ya di dalam buku yang pernah kita rekomendasikan, terbitan Al-Azhar itu. Qiraat Syiah Sunan Nabawiyah, itu nanti ada sedikit penjelasan. Kalau kita ingin tahu yang agak detail ya di dalam kitab Daulah yang ditulis oleh Sunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begini, peristiwa Hudaibiyah itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Nah, peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ini itu berarti terjadi setelah apa? Perang Khandaq. Ya kan? Perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi perang Khandaq atau perang Ahzab itu adalah perang yang luar biasa sebenarnya, meskipun tidak sampai terjadi peperangan yang boleh dikatakan dahsyat seperti perang Badar misalnya atau perang Uhud ya. Tapi sebenarnya perang Khandaq ini atau perang Ahzab ini itu bisa dikatakan luar biasa. Ya, kenapa? Karena posisi kaum muslimin pada waktu itu sudah benar-benar dikepung. Benar-benar dikepung dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Itu kalau kita lihat dalam kasus perang Khandaq. Khandaq itu kan artinya parit. Itu parit dibikin oleh Nabi atas usulan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Ya, sebagaimana parit-parit yang dipakai oleh misalnya benteng-benteng di Persia maupun di wilayah-wilayah Romawi. Maka strategi ini yang dipakai Rasulullah pada saat perang Khandaq, ya, sehingga ada istilah Khandaq. Parit yang digali itu kira-kira kalau kita lihat itu jaraknya belasan kilo, bukan hanya pendek, jauh, karena itu untuk menutup celah agar karena itu tinggal satu pintu itu yang kemudian menjadi pintu yang akan dipakai oleh orang Quraisy, orang Yahudi, orang munafik, yang mereka bersatu semua mau menghancurkan kekuatan negara Islam, mau menghancurkan kekuatan muslimin, ya, termasuk membinasakan Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, setelah pengepungan yang terjadi tadi itu mereka tidak berhasil. Nah, peristiwa Khandaq ini itu intinya berujung dengan kekalahan pasukan kaum
pasukan koalisi kaum kafir. Ada musyrik, ada Yahudi, ada munafik, semua itu. Makanya kata Said Qutb itu, kekufuran itu kalau berhadapan dengan Islam itu mereka jadi solid, satu agama. Jadi kalau kita lihat dari ini, misalnya orang katakanlah Cina yang komunis, ya, Barat yang Kristen, atau mungkin nanti ya ada yang Buddha seperti di Myanmar dan sebagainya. Itu kalau berhadapan dengan Islam itu mereka satu. Makanya al-kufru dinun wahid, kata Syekh Qutb. Kekufuran itu satu agama yang satu kalau sudah berhadapan dengan Islam. Nah, itu contohnya kasus perang Khandaq itu, kasus perang Ahzab itu. Nah, ini yang juga kita lihat pada saat di Suriah, ya kan, bagaimana Suriah itu dihancurkan begitu rupa oleh Rusia, oleh Eropa, oleh Amerika, oleh Cina, semua ikut di situ. Karena mereka betul-betul ingin menghabisi cikal bakal berdirinya khilafah ya waktu itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, itu yang juga terjadi pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, setelah kekalahan itu, kemudian tahun ke-6 itu Rasulullah SAW itu awalnya mendengar berita terkait dengan apa? Orang Quraisy ini hendak melakukan koalisi, ya, hendak melakukan koalisi atau perjanjian, ya, dengan orang Yahudi Khaybar, karena orang Yahudi pada waktu itu setelah peristiwa tadi itu betul-betul ya boleh dikatakan dibabat lah oleh Nabi, sehingga Madinah itu bersih setelah peristiwa Bani Qainuqa, ya. Kemudian yang terakhir setelah peristiwa perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab itu ada peristiwa Bani Quraizah. Itu wilayah Yahudi juga di dekat Madinah. Pendek kata, kemudian setelah itu pengaruh Yahudi di Madinah itu betul-betul dibabat oleh Nabi habis. Nah, tinggal Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, Yahudi yang ada di Khaybar. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar Yahudi yang ada di Khaybar ini hendak melakukan konsolidasi dengan Quraisy, maka Rasulullah segera melakukan upaya bagaimana caranya supaya kemudian orang Quraisy tadi itu bisa diikat tangan dan kakinya, dan orang Khaybar itu nanti bisa dihabisi, sementara orang Quraisy tidak bisa menolong. Itu sebenarnya targetnya. Nah, ini yang harus kita baca. Nah, kenapa kok tadi Rasulullah SAW mengumumkan umroh tahun ke-6 itu? Ya. Nah, jadi umroh ini sulh Hudaybiyah itu diawali dari umroh, tapi sebenarnya umroh itu bukan tujuan. Nah, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu sekalian. Dari mana umroh ini bukan tujuan? Jadi Rasulullah itu sudah bikin planning sebenarnya tadi. Ya, karena awalnya Rasulullah berangkat umroh itu karena itu ada informasi tadi. Terus yang kedua, Rasulullah sudah bikin planning A, B gitu. Planning A-nya itu ya bisa umroh. Planning B-nya itu kalau nanti umroh itu nggak bisa. Nah, tapi target yang paling utama itu bukan itu. Apa? Perjanjiannya tadi. Makanya kan kemudian ini yang dipertahankan oleh Nabi. Makanya doa Nabi tadi apa? Ya Allah, apapun yang mereka minta, kalau itu untuk kebaikanmu, mengagungkanmu, maka pasti akan kamu. Kan begitu kan? Dalam doanya tadi di awal. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kasus ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ini yang sering kali Fakir ceritakan ya, kalau umroh itu kita di Hudaybiyah itu kita pasti kunjung. Nah, di situ kita ceritakan ya, tempatkan itu tempat yang bersejarah. Hudaybiyah itu di mana posisinya? Hudaybiyah itu posisinya ada di perbatasan. Ya, kalau kita dari Mekah mau ke arah Madinah lewat jalur lama itu di perbatasan. Di situ itu nanti ada mikot yang bisa kita pakai. Makanya kalau kita mau umroh ya, sunnah itu biasanya selain mikot yang ada di Ji'rana, Tan'im, itu juga ada mikot yang ada di Hudaybiyah. Nah, jadi Hudaybiyah ini posisinya di situ.
Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu berangkat waktu itu mikotnya dari Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu kan di Madinah. Ya. Jadi Dzul Khulaifah itu di Madinah, di Bir Ali itu. Ya, itu Dzul Khulaifah, Bir Ali. Jadi Rasulullah sudah pakai pakaian ihram itu dari Madinah. Kemudian Rasulullah sampai kira-kira waktu asar di situ. Kemudian waktu menjatuhkan niat itu di daerah Baida, ya Baida itu adalah apa namanya tempat yang menjadi tempat jatuhnya cincinnya Aisyah. Ya. Nah, itu di daerah Baida itu. Kemudian apa namanya jadi fitnah ya, ketika mau balik ke Madinah itu ya, yang kasus hadithul ifki itu nanti ceritanya. Nah di situ Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil mikot lalu berangkat ya, perjalanan ke Mekah ketika itu. Bayangkan ya perjalanan dari Madinah ke Mekah itu ditempuh kira-kira 8 sampai 10 hari dalam keadaan pakaian ihram. Begitu sampai di Mekah di perbatasan ya di daerah di situ itu ada namanya Ditua namanya. Ada satu tempat namanya Ditua. Ya, Ditua itu di situ itu ada sumur lama ya yang Rasulullah itu selalu kalau masuk ke Mekah lewat situ. Karena di situ nanti Rasulullah biasanya kalau masuk kota Mekah Rasulullah selalu pagi. Jadi bermalam di situ ada sumurnya, kemudian Rasulullah mandi di situ. Nah, itu di daerah Ditua. Nah, tetapi ketika Rasulullah pagi itu hendak masuk ke kota Mekah, pasukan Khalid bin Walid itu menghadang. Ceritanya begitu. Ketika itu Khalid bin Walid tahun ke-6 Hijriah itu belum masuk Islam. Ya, jadi pasukan Khalid bin Walid itu menghadang. Nah ini yang juga diantaranya tidak ceritakan tapi di dalam kitab ini. Ya. Nah pendek kata, akhirnya Rasulullah menghindari pertempuran karena memang sedang pakaian ihram kan. Dan itu bukan tujuan Nabi. Tujuan bertempur tapi bukan tujuan Nabi. Karena Rasulullah datang pakaian ihram, nggak bawa senjata. Memang bawa haji, bawa sembelian. Ini yang tadi Al-Fakir sebut, ini sebagai plan B. Kalau seandainya umroh nggak bisa, maka nanti akan dibatalkan. Dan konsekuensi dari pembatalan itu kan harus membayar dam. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah, itu plan kedua. Jadi sudah disiapkan itu, plan kedua itu. Nah, ketika pasukan Khalid tadi itu datang, Rasulullah itu sampai mengatakan apa maunya mereka ini, kita ini datang mau umrah, mau melaksanakan manasik, nggak bawa senjata. Rasulullah nggak bawa pedang, para sahabat juga nggak ada pedang, nggak ada itu bawa pedang. Mereka nggak ada bawa senjata. Jadi mereka betul-betul datang situ, opininya, isunya itu adalah umroh, bukan untuk perang. Sudah pakai ihram bawa hati mati. Nah akhirnya untuk menghindari itu maka Rasulullah akhirnya bergeser ya dari Ditua itu tidak jadi masuk ke kota Mekah, tapi kemudian akhirnya tadi beliau akhirnya menunggu di Hudaybiyah. Ya posisi itu dalam posisi sudah keluar Mekah itu Hudaybiyah. Ya perbatasan dengan tadi itu yang Al-Fakir sebut itu jalan menuju ke Madinah ya di perbatasan Mekah. Nah di tempat itu Rasulullah kemudian mendirikan tenda di apa namanya di Hudaybiyah itu. Rasulullah mendirikan tenda, lalu kemudian mengutus Utsman bin Affan. Nah, di situ nanti bayangkan ya, 10 hari perjalanan, kemudian dari situ nggak bisa langsung masuk, lalu kemudian Rasulullah mau diserang oleh pasukan Khalid tadi, kemudian Rasulullah menghindar gitu, karena tujuannya kan bukan itu. Tadi kita sudah sebutkan tujuannya adalah untuk targetnya itu mengikat tangan Quraisy. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai di Hudaybiyah mendirikan tenda di sana karena di Hudaybiyah itu nggak ada apa-apa, itu kawasan yang berbatuan, ya tanahnya juga tanah, ya kita tahu lah tanah Mekah kan nggak begitu ya, pasir nggak pasir, itu kan apa namanya, jadi bentuknya itu bebatuan. Jadi di situ kebayang itu bagaimana panas. Tolong di ya, mute ya. Baik, saya lanjutkan. Al-Fakir lanjutkan. Ya, jadi ketika sampai di Hudaybiyah itu Rasulullah mendirikan tenda.
ya, mendirikan tenda. Nah, kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Ya, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Tapi ketika Rasulullah mengutus Utsman bin Affan ini, kan kenapa Utsman bin Affan yang diutus? Karena Utsman bin Affan ini keturunan Bani Umayyah, ya, yang salah satu pemuka lah, salah satu tokoh berpengaruh di atau klan, ya, suku berpengaruh di Quraisy itu. Diutus setelah beliau, harapannya kemudian bisa melunakkan hati mereka supaya diizinkan. Nah, dalam konteks ini justru akhirnya Utsman bin Affan itu kan ditahan oleh mereka. Kurang lebih selama 3 hari ditahan itu. Nah, ketika ditahan itu Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, ya, di bawah pohon di Hudaybiyah itu ada pohon, ya, di luar tenda-tenda itu ada pohon di situ itu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan pada mereka untuk berjanji, kalau seandainya nanti Utsman dibunuh oleh mereka, kita harus siap menuntut balas atas darahnya Utsman itu sampai tetes darah penghabisan. Nah, ini baiat yang kemudian disebut baiat Ridwan. Ya. Nah, ketika itu tangannya Utsman diwakili oleh tangan Rasulullah karena Utsman tidak ada di situ. Nah, mereka-mereka ini yang baiat Ridwan ini yang kemudian mendapatkan SK dari Nabi sebagai al-asyra al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga itu. Sebenarnya yang ikut di dalam Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah itu total ada mengatakan 1.500, ada mengatakan 3.000. Ya, sahabat yang ikut. Ya, kalau 10.000 kebanyakan. Tapi ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 1.500. Jumlah orang yang ikut Rasulullah. Jadi sebenarnya nggak sedikit. Ya, cuma itu bukan target Nabi. Seperti tadi di awal kita sudah, ini bukan target Nabi. Nah, orang kafir ini mendengar apa yang dilakukan Rasulullah di dalam baiat Aqabah tadi, di dalam baiat Ridwan tadi, dan itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah ridha anil mu'minina, terhadap orang-orang itu yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat kamu di bawah. Ya, itu peristiwa baiat Ridwan. Nah, ketika orang Quraisy itu mendengar Nabi Muhammad melakukan baiat itu, mereka ketakutan, mereka khawatir lah. Karena kan peristiwa perang sebelumnya mereka mengalami lah bagaimana perang dengan Nabi. Mereka mengalami. Maka yang terjadi kemudian mereka mengirim negosiator. Itu ceritanya. Tadi nama-nama itu Suhel, terus apa namanya, ada siapa tadi itu, siapa? Suhel, terus ada dari yang disebut ya, Mikros, ya. Nah, itu istilahnya negosiator yang tadi dikirim oleh mereka. Nah, Rasulullah SAW ketika tahu Utsman itu dibawa kembali dengan keadaan selamat, enggak mengalami luka apa-apa, itu Rasulullah sudah bisa membaca, berarti ini kemenangan bagi Nabi. Makanya Abu Bakar tadi kan dia akan mengatakan tidak ada kemenangan sehebat kemenangan yang didapatkan Rasulullah pada saat perang Hudaybiyah, pada saat Sulh Hudaybiyah. Itu nanti kita akan lihat rahasianya, ada apa di balik. Ya. Nah, jadi pada saat mereka mendengar baiat Ridwan tadi, lalu kemudian mereka membawa Utsman datang ke Hudaybiyah tadi dengan selamat, itu sebenarnya sudah kemenangan bagi Nabi dan kaum muslimin. Kenapa? Karena berarti mereka itu, kalau seandainya ini bukan kemenangan, kan mereka nggak akan hiraukan itu, ya. Tapi ketika mereka itu takut dengan manuver Rasulullah dengan baiat Ridwan tadi, Utsman itu kemudian dibawa hidup-hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan nggak kekurangan apa-apa. Maka Rasulullah kemudian, ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melakukan, ya, negosiasi atau melakukan perjanjian. Dan itu yang menjadi target Nabi tadi di awal yang kita sudah sampaikan tadi. Target Nabi itu apa? Itu negosiasi atau perjanjian damai tadi Hudaybiyah. Nah, itu. Nah, maka begitu mereka datang membawa Utsman, langsung Rasulullah, ya, arahkan ke sana. Nah, dalam perjanjian tadi itu kan
alot gitu kalau kita lihat. Alot sekali. Mulai dari penulisan bismillah mereka tidak mau. Sampai kemudian Muhammad Rasulullah mereka tidak mau. Sampai kemudian dihapus semua, lalu kemudian ditulis Muhammad ibn Abdullah. Alasan mereka, loh kalau kami tulis Rasulullah, kalau kami tulis bismillah kan berarti kami mengakui, katanya mereka. Mengakui Allah Tuhanmu itu, mengakui kamu sebagai utusan dan sebagainya. Mereka nggak mau, akhirnya ya sudah tulis saja. Nah, itu yang diperintahkan oleh Umar ya kepada Sayyidina Ali pada waktu menjadi juru tulisnya itu. Nah, kemudian poin yang penting di sini yang perlu kita catat ya, yang itu nanti kaitannya dengan kemenangan ini. Apa poin yang penting yang kemudian tidak bisa dibaca oleh Umar? Orang sekelas Umar yang biasanya cerdas itu nggak bisa membaca. Apa? Poin yang pertama. Nah, ini yang sebenarnya menjadi target. Kan tadi kita sudah sampaikan, intinya perjanjian Hudaybiyah itu tujuannya adalah untuk mengikat tangan dan kaki orang Quraisy. Ya. Supaya mereka ketika Khaybar itu dihantam oleh Nabi, mereka tidak bisa membela. Yang kedua, targetnya itu adalah dengan perjanjian ini, dakwah yang dilakukan Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu nanti bisa lancar. Nah, kelancaran itu nanti atau pengaruh dakwah itu nanti bisa luar biasa. Nah, ini yang dikatakan Abu Bakar dari kemenangan besar itu nanti di situ. Selain poin yang pertama tadi, poin yang kedua ini. Nah, apa? Begini. Tadi kan ada kisah bagaimana Suhail dengan anaknya. Ya, anaknya itu sudah masuk Islam. Ya, termasuk ada kisah sahabat yang lain tadi itu. Jadi dalam klausul perjanjian itu disebutkan kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah, maka wajib dikembalikan. Ya. Tapi kalau ada orang datang dari Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini yang menurut Umar dianggap sebagai penghinaan. Ini yang menurut Umar dianggap merugikan. Kenapa dianggap penghinaan? Karena begini. Ini kan yang ditakutkan, nanti orang yang masuk Islam datang ke Madinah itu terus disuruh kembalikan. Mereka kan di Mekah akan disiksa lagi. Dipaksa murtad lagi. Begitu juga kalau orang yang datang dari Madinah ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan. Mereka juga akan dipaksa murtad. Nah, itu yang dikatakan Sayyidina Umar. Ini penghinaan bagi kita. Kita tidak bisa membela mereka ketika mereka kira-kira begitu. Yang dibayangkan oleh Umar. Terus selain itu ya, pencoretan Bismillah, Muhammad Rasulullah utusan Allah itu juga disebut sebagai penghinaan. Nah, Umar tidak bisa membaca ada apa di balik itu. Karena perjanjian Hudaybiyah ini yang menuntun wahyu. Kenapa Rasulullah itu nggak bisa diajak negosiasi oleh para sahabat? Sampai Umar itu datang pada Nabi, ya Rasulullah. Ya, anta. Ya. Jadi nahnu ala haqqin kata Umar. Kita ini berada dalam kebenaran. Ya. Apakah sampai itu? Kenapa kita menghinakan diri kita seperti ini? Rasulullah dengan tegas mengatakan, ya Umar, ana abduhu wa rasuluhu walan ukhalifa Allah. Aku ini utusan Allah, aku ini hamba Allah. Aku tidak akan membantah, aku tidak akan tidak akan maksiat. Maksiat itu kan ya bisa mulai dari membantah sampai mengabaikan, ya, atau bahkan meninggalkan atau menentang apa yang Allah perintahkan. Kata Rasulullah begitu. Nah, Umar diam, tetap aja Umar itu nggak puas. Sampai kemudian akhirnya Umar itu datang pada Abu Bakar, tanya lagi, ya kan? Kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Ahu abdu wa rasuluhu. Apakah dia itu hambanya Allah? Apakah dia utusannya Allah? Kata Abu Bakar, na'am. Wa abdu wa rasuluhu walan yukhalifa amr. Dia itu hambanya Allah, dia itu utusannya Allah, dan dia tidak akan sekali-kali menyalahi titahnya. Tahu kan kamu, apapun yang diminta oleh mereka kalau itu tujuannya untuk mengagungkan Allah, mengagungkan kebesaran Allah akan diberikan oleh Nabi. Tapi Umar masih belum bisa membaca ini karena masih gelap. Ya, nah ini
Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini pentingnya kita meyakini keputusan Allah, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Meskipun itu belum kelihatan bagi kita. Nah, ini soal iman ya. Makanya tadi kan kita bicara soal rezeki tadi yang sebelumnya itu. Bagaimana rezeki yang gaib itu, Pak? Karena Rasulullah begitu yakin itu, maka Rasulullah melakukan apapun. Ya, termasuk mau menjadi jaminan meskipun Rasulullah tidak memiliki apa-apa itu untuk orang yang datang meminta kepada Nabi. Itu kan kalau bukan karena keyakinan pada rezeki yang gaib, nggak akan mungkin. Nah, sekarang juga sama. Rasulullah itu melakukan sesuatu yang masih gaib di mata Umar dan para sahabat yang belum tahu kemana arahnya itu. Kalau Abu Bakar itu kan karena dasarnya as-siddiq ya. Pokoknya apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang dinyatakan Rasulullah, dia selalu percaya itu Abu Bakar. Nah, kalau Umar kan kalau ini kelihatan nggak rasional, kalau ini ditolak oleh Umar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, itu dari poinnya itu di situ. Nah, Umar tetap ya sampai kemudian ketika Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk melakukan tahallul, karena dalam perjanjian itu kemudian akhirnya ketika Rasulullah minta untuk umroh, nggak boleh. Umar marah juga. Umar menyatakan, ya Rasulullah, kan engkau berjanji katanya kita mau datang mau umroh. Nah, Rasulullah hebat juga ya. Rasulullah mengatakan apa? Iya, aku berjanji kepada kalian bahwa kita akan datang untuk. Tapi pertanyaannya, apakah harus tahun ini? Itu kata-kata Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak bisa disalahkan. Rasulullah tidak bisa dianggap bohong karena nggak ada kata-kata kan nggak ada tahun ini. Kecuali kalau Rasulullah mengatakan kita akan umroh tahun ini. Nah itu kalau tidak dilakukan berarti bohong kan. Nah, jadi ketika Umar mengatakan begitu dibalik oleh Rasulullah, betul. Tapi kan aku tidak mengatakan tahun ini. Nah, subhanallah, ini hebatnya strategi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyatakan baik kita batalkan umrah kita, sahabat masih antara percaya dan tidak. Wong kita sudah jauh-jauh, bayangkan perjalanan aja 10 hari. Nunggu di situ 3 hari. 13 hari coba. Terus misalnya mau balik sia-sia itu kan mikir gitu. Kita ini udah jauh-jauh, capek-capek kan gitu ya. Kalau ini bukan bahasa iman gitu. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan tadi dibayar oleh Allah SWT dengan kemenangan yang besar. Ini makanya luar biasa. Nah, jadi akhirnya apa? Rasulullah ketika memerintahkan mereka tahallul sampai 3 kali nggak digubris oleh mereka. Rasulullah masuk ke tenda. Datang di tenda itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Nah, ini nanti dijadikan dasar ya. Jadi terkait dengan wanita itu bisa kita jadikan sebagai anggota majelis umat. Nah, ini karena Rasulullah dalam peristiwa Hudaybiyah ini meminta masukan ini. Ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Kata Ummu Salamah apa? Ya Rasulullah, keluarlah nggak usah ngomong. Langsung saja lakukan tahallul. Nanti pasti mereka akan ikut. Akhirnya betul Rasulullah keluar dari tendanya, melakukan tahallul, nggak ngomong apa-apa, langsung mereka ikut. Ya, mereka ikut. Nah, barulah setelah itu, kemudian hadiu, ya sembelian yang mereka bawa tadi itu disembelih. Ya, setelah mereka bawa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah peristiwa itu, Rasulullah kemudian pulang. Nggak jadi umroh. Ya, Rasulullah pulang sampai di tengah perjalanan tadi turun surat Al-Fatah. Nah, ini turun surat Al-Fatah. Dimulai dari kata inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna, sesungguhnya kami betul-betul telah memberikan kemenangan laka kepadamu. Fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Padahal belum itu. Nah, ayat ini yang ditulis oleh Muhammad Al-Fatih di bentengnya itu ya. Kalau kita lihat di Topkapi itu, ya, istana Topkapi itu kan ada itu, selalu tulisan inna fatahna laka fatham mubina. Nah, di ayat itu di dalam surat ini surat inna fatahna laka fatham mubina ini yang pertama itu oleh Allah dinyatakan dalam surat Al-Fatah. Kemudian di dalam surat Al-Fatah itu ada ayat yang mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ya. Dialah yang telah walladzi arsala rasulahu.
Ya, bil huda. Dialah zat yang telah mengutus utusannya dengan membawa hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dia menangkan atas semua agama. Sampai di sini ayat ini diulang 3 kali, Pak, di dalam Al-Qur'an. Ayat ini turun pada tahun berapa? Pada tahun ke-6. Kemudian ayat ini turun lagi tahun ke-9. Tahun ke-9 itu ayat ini diturunkan di dalam surat At-Taubah dan juga diturunkan di dalam surat As-Saff. Ya. Tahun ke-9 itu umat Islam sudah mengalami kemenangan yang luar biasa, Pak. Yaitu setelah terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun berapa? Tahun 8. Hijriah. Ya. Nah, yang menarik, ayat ini diulang 3 kali awalnya tadi sampai liyudhhirahu 'ala dini kulli itu, tapi 2 ayat yang tadi Al-Fakir sebutkan, surat At-Taubah dan surat As-Saff, itu belakangnya sama. Walau karihal musyriku. Sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Tapi di dalam surat Al-Fatah itu kalimatnya berbeda yang bagian belakang ini. Wa kafa billahi syahida. Ya, dan cukuplah bagi Allah menjadi saksi. Pertanyaannya begini. Nah, kok bisa? Atau ada apa di balik itu? Kenapa Allah di dalam surat Al-Fatah di akhirnya itu menyebutkan wa kafa billahi syahida, sementara di dalam surat At-Taubah dan dalam surat Al-Saff itu belakangnya walau karihal musyriku. Perlu kita catat ya. Ketika surat Al-Fatah tadi itu turun, Rasulullah belum mendapatkan kemenangan. Tapi itu baru janji. Makanya Allah di akhir ayat itu mengatakan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi atas kemenangan itu. Kalau kamu yakin maka ini pasti. Dan akhirnya kemudian dan terbukti kan? Terbukti. Kapan terbuktinya? Pada saat penaklukan kota Mekah. Pada saat penaklukan kota Mekah tahun ke-9 turun surat At-Taubah, ya, kemudian surat As-Saff tadi itu di belakangnya dinyatakan walau karihal musyrikun, artinya apa? Ketika kemenangan itu betul-betul nyata, orang kafir tidak suka. Nah, kalau yang tadi surat Al-Fatah tadi itu kan belum. Makanya kalimatnya begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini pelajarannya. Maka begitu turun ayat ini surat Al-Fatah tadi itu di ayat di penjelasan tadi kan Umar bin Khattab akhirnya nyesel kan. Ya kan, Umar bin Khattab itu nyesel akhirnya. Ya, merasa bersalah karena suudzon kepada Nabi gitu. Suudzon kepada Nabi. Makanya kan kemudian beliau itu tadi itu kan di situ kan disebutkan kemudian bertobat pada Allah, ya kan? Karena apa namanya sudah suudzon pada Rasulullah terhadap apa yang dilakukan Rasulullah tadi. Ini yang kemudian dilakukan oleh. Nah, ya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa Hudaybiyah ini. Apa yang terjadi kemudian? Nah, ini yang tadi saya sebutkan strateginya Nabi itu. Jadi perjanjian itu sebenarnya adalah untuk mengikat Quraisy, karena Quraisy itu kemudian di dalam perjanjian disebutkan mereka tidak boleh membantu ya siapapun untuk melawan kaum muslimin. Ya. Kalau mereka berkhianat maka mereka akan diperangi. Gitu. Maka kemudian yang tadi menjadi pemicu apa? Itu kasus Wa'il, ya. Jadi kasus Bani Bakar dengan satunya lagi ya. Nah, jadi itu yang menjadi pemicu kemudian. Artinya siapa? Mereka berkhianat. Ya. Nah, karena itu poin yang penting dalam perjanjian Hudaybiyah ini, tadi kita sudah sebutkan untuk mengikat tangan dan kakinya orang Quraisy supaya ketika nanti Rasulullah menghantam Khaybar, maka mereka nggak bisa membantu. Dan itu yang kemudian terjadi. Yang kedua, kenapa Abu Bakar mengatakan kemenangan besar tadi? Karena strategi orang dari Madinah, orang dari Mekah ketika datang ke Madinah disuruh balik lagi, itu strategi yang luar biasa, Pak. Ya, yang itu yang nggak dibayangkan oleh Umar dan kawan-kawan tadi. Apa? Begini. Jadi ini kalau kita lihat ya sekarang. Ini kan misalnya contoh. Sekarang orang-orang Islam itu kan kalau program pertukaran pelajar itu kan mereka dikirim ke Amerika, ke Eropa gitu. Nanti begitu pulang dari Amerika di Eropa mereka jadi apa di negerinya tadi? Jadi pengemban pemikiran Eropa, pemikiran Amerika, ya kan?
Mereka menceritakan yang baik-baik tentang Amerika, tentang Eropa, macam-macam tadi. Nah, ini strategi yang sebenarnya dilakukan Nabi pada saat Rasulullah mengizinkan orang-orang Mekah datang ke Madinah, terus disuruh kembali tadi. Supaya apa? Mereka bisa menjadi corong-corong bagi negara, corong-corong bagi Nabi, corong-corong bagi Islam, untuk menceritakan bagaimana peradaban, bagaimana indahnya hidup di dalam naungan Islam tadi melalui mulut mereka sendiri. Yang cerita bukan Rasulullah dan para sahabat, tapi mereka. Nah, itu. Sebaliknya, yang datang dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan melalui perjanjian tadi. Justru dengan itu mereka di Mekah bisa dakwah. Ya kan? Karena mendapatkan perlindungan tadi. Dan itu yang terjadi. Maka dari dua arah. Mekah itu kemudian akhirnya dikepung. Pertama, orang yang datang dari Mekah ke Madinah tadi itu bisa menyampaikan, ya bisa mempropagandakan Islam tadi. Nah, orang yang datang dari Madinah ke Mekah tadi itu, yang nggak boleh dikembalikan tadi itu, mereka bisa berdakwah dengan luas di situ. Nah, strategi ini yang kemudian membawa perkembangan luar biasa. Tahun ke-7, karena Rasulullah tidak diizinkan untuk umrah pada saat Hudaybiyah tadi, tahun ke-7, kemudian Rasulullah umrah qadha, ya. Umrah qadha itu umrah untuk mengganti umrah Hudaybiyah yang tidak jadi tadi. Tapi di situ sekaligus untuk test case, untuk test in the water gitu. Mau melihat bagaimana air istilahnya gitu kan, kalau tes in the water tahu ya, maksudnya teori itu kan. Nah, jadi dari Rasulullah dan para sahabat umrah qadha itu bisa melihat sebenarnya bagaimana keadaan kota Mekah. Maka tahun ke-8 terjadilah penaklukan kota Mekah dan nyaris tanpa perlawanan, nyaris tanpa pertumpahan darah. Nah, itu keberhasilan dakwah yang luar biasa. Nah, yang tadi kita sebutkan bahwa Khaybar itu kemudian akhirnya dipukul itu setelah pulang dari Hudaybiyah tadi. Balik ke Madinah, setelah di Madinah menyiapkan perbekalan perang, berangkatlah ke Khaybar, dan Khaybar betul-betul ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, jadi Khaybar takluk, Mekah nggak bisa bantu, Mekah kemudian takluk dengan melalui proses dakwah macam-macam tadi itu, dan itulah yang dikatakan Abu Bakar Siddiq. Inilah kemenangan besar yang dialami oleh Rasulullah yang tidak didapatkan di dalam yang lain. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Fathu Mekah terjadi, Khaybar habis tadi macam-macam. Sejak saat itu karena kafir Mekah ini ibaratnya didaya lah di Jazirah Arab itu. Maka begitu dia takluk sudah habis semua. Suku-suku kabilah pada waktu itu tahun ke-9 datang menghadap Rasulullah, menyatakan ketundukan mereka, keislaman mereka. Dan Rasulullah tidak bisa haji pada tahun ke-9, akhirnya Abu Bakar yang diutus, ya kan? Baru Rasulullah haji, dan itu sekali dalam seumur hidup Nabi, yaitu haji wada. Ya. Nah, jadi ini, paham ya? Nah, itu dari sisi bagaimana kemenangan didapatkan oleh Rasulullah dengan strategi yang luar biasa. Nah, pelajaran lain yang bisa kita ambil ya, tadi kita sudah sebutkan selain strategi politiknya itu, jadi keyakinan kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita sekarang belum melihat apa yang kita yakini itu menghasilkan sesuatu. Tapi yakinlah, apa yang Allah perintahkan itu pasti. Jadi kesalahan Umar dan beberapa sahabat yang tadi menolak tadi itu kan di situ. Karena mereka suudzon, mereka tidak percaya gitu dengan apa yang dilakukan Rasul. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ini soal akidah. Soal keyakinan kita kepada yang baik. Kalau kita meyakini seperti itu, insya Allah. Nah, ini saya kira ya, pelajarannya. Dan lain-lain tadi itu termasuk ketika Rasulullah menentukan, jadi Rasulullah itu bisa membaca siapa yang datang dari utusan orang Quraisy ini. Oh, kalau orang ini berarti pengennya begini, kalau orang ini pengennya begini, orang itu bisa terbaca semua oleh Rasul. Itu kehebatan Rasulullah. Nah, itu yang seperti kita sudah bahas di dalam pembahasan waktu kita membahas tentang Rasulullah sebagai panglima militer ya. Dulu sudah pernah kita bahas. Jadi ini nyambung ceritanya dengan apa yang ada di buku yang pernah kita bahas. Ya. Baik, sampai di situ. Sudah pukul 10, silakan. Mungkin satu pertanyaan kali Ustadz ya, kalau memang ada.
Kalaupun tidak, ini insya Allah kita akhiri saja. Ya baik, satu pertanyaan buat teman-teman bagi yang ingin bertanya. Memang panjang dan memang luar biasa hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah ini, dan insya Allah banyak keutamaan yang terjadi dan memang membuat kita juga semakin takzim ya, luar biasa kepada Rasulullah SAW. Baik, memang karena waktu dan juga tidak ada yang raise hand dan juga tidak ada pertanyaan di kolom chat, ya insya Allah kita akan akhiri kegiatan kita. Mangga Ustadz ditutup dengan doa dan mungkin simpulan dari dua pembahasan kita pagi hari ini. Ya, baik. Saya kira sudah jelas ya apa yang tadi kita sudah bahas. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Intinya di dalam dakwah itu butuh strategi, di dalam dakwah itu butuh kesabaran. Tapi di atas semuanya itu adalah keyakinan kepada Allah. Ya, jadi keyakinan kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah karena perintah Allah. Masih ingat kata-kata Nabi ketika Rasulullah SAW diminta untuk menghentikan dakwahnya, kata Nabi, aku tidak bisa karena ini bukan urusan. Aku tidak bisa karena ini bukan perintahku. Andai ini mauku, andai ini perintahku, maka aku akan hentikan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat penting ya yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita melakukan dakwah karena Allah, karena perintah Allah, bukan karena maunya kita. Itu ya. Nah, jadi ketika ini semuanya karena Allah, ini semua karena perintah Allah, maka tidak ada yang bisa menghentikan dakwah. Ya, kecuali kalau Allah meminta kita berhenti. Ya kan? Nah, kapan Allah meminta kita berhenti? Ya, kalau kita sudah mati. Ya kan? Kalau sudah mati kan berarti Allah meminta kita berhenti. Oh, sudah mati. Iya, kan? iya. Tinggal kita memanen hasil yang kita dapatkan selama kita. Insya Allah kita akan mendapatkan apa saja yang kita sudah tanam. Ya, Pakama tadi nutudanu, kata Rasulullah, seperti kamu mengutang kamu akan dibayar. Begitulah hidup. Jadi semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah dan bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari. Dan terus meningkatkan kafaah, kemampuan, kualitas kita supaya kita memiliki integritas di dalam membantu dakwah. Baik itu ya kesimpulan yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan dan wasan mubarakan. In kana fis sama fanzilu, in kana fil ardi fa'khrijhu, in kana ba'idan faqrib, in kana qalilan faqdir, in kana haraman fatahjib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qina imama. Allahumma ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala hamli da'watik, tsabbit qulubana ala talabi ilmik. Allahumma la tumitna illa wal islamu qa'im. Allahumma la tumitna illa wasyari'atu a'ida rahmatika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.